Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Man yaqra al-hadis, siapa yang mau baca hadis? Berdiri semua. Qala al-muallif min adhkari ba'da salah, termasuk zikir setelah salat wajib. An Abi Umamah Sudai ibnu Ajlan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin, siapa yang membaca ayat kursi di penghujung sholat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Disebutkan di sini hadis tentang di antara zikir yang dibaca setelah sholat. Di antara yang disunnahkan dibaca setelah sholat adalah ayat kursi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Nabi SAW menyatakan di sini, siapa yang membaca ayat kursi, ayat kursi yang ma'ruf, disebutkan fi duburi kulli salatin maktubah, setiap selesai salat wajib, tidak khusus pada subuh dan maghrib, tapi mencakup seluruh salat wajib. Nah, di sini disebutkan keutamaannya, kata Nabi SAW, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga illa ayyamut, kecuali kalau dia mati. Maknanya apa? Pasti dia masuk surga. Seseorang kalau sudah meninggal dunia, tidak akan ada lagi kematian lagi. Ini ungkapan sesuatu yang mustahil, ya. Karena kalau seseorang sudah mati, tidak mungkin mati dua kali lagi. Kapan disunnahkan membaca ini tadi? Nah, dalam hal ini sebenarnya pada hakikatnya tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW menyebutkan urutannya. Ya. Apakah dia dibaca langsung setelah salam, ataukah nanti setelah zikir-zikir yang lain? Namun para ulama berijtihad dalam hal tersebut, ya, peletakannya. Kemudian di sini disebutkan juga dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa kabbarallaha salasan wa salasin fatilka tis'atun wa tis'un. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, siapa yang bertasbih di penghujung sholat
fi duburi kulli salatin maknanya ba'da salat. Ya. Akib ba'da salat, setelah salat. Tasbih 33 kali, kemudian dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah 33 kali, kemudian dia takbir 33 kali. Totalnya kata Rasul fatil katis'atun wa tis'un. Itu jumlahnya ada 99. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian dia melengkapi untuk yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan dia mengucapkan atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Kata Nabi SAW, kalau dia sudah baca 99 kali tasbih, tahmid dan takbir, kemudian digenapkan menjadi 100 dengan kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keutamaannya kata Nabi SAW, ghufirat khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahar. Maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun seluas buih yang ada di lautan tadi. Zabadil bahar itu rohwah atau rohwah, itu buih yang ada di lautan tersebut. Nah, untuk bertasbih, ya, untuk bertasbih yang disebutkan dalam hadis ini, bagaimana caranya? Cara menghitungnya. Dalam hal ini disebutkan dalam beberapa riwayat seperti hadis Abdullah ibn Amr. Beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'qid at-tasbih biyadihi. Aku melihat Nabi SAW ya'qid at-tasbih biyadihi. Ya'qid, menghitung tasbih dengan tangannya. Yang sunnah adalah dengan tangan, dengan jari jemari, bukan dengan biji tasbih. Disebutkan dalam hadis, fa innahunna mas'ulat mustantaqat. Dikarenakan jari jemari tersebut akan ditanya dan diminta berbicara. Adapun tata caranya yang kami lihat dari Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adadi rahimahullah ta'ala. Anda melihat langsung dengan mata kepala, dan juga yang dipraktekkan langsung di hadapan kami oleh Syekh Badr Ibnu Muhammad Al-Anazi atau Badr bin Muhammad Al-Badr yang ada di Riyadh, ma'ruf, murid dari Syekh Shalih Al-Haidan. Udah tua orangnya. Tata caranya adalah dengan dibuka dan ditutup. Misalkan dia gini, subhanallah, 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 subhanallah. Menghitungnya seperti itu. Bisa juga misalkan dia mengatakan tadi, subhanallah, 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 subhanallah. Itu tata cara yang kita lihat langsung dari syekh. Adapun yang seperti ini, misalnya subhanallah, 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 wallahu alam, ana secara pribadi belum pernah melihat ya, praktik masyayikh, tapi secara ilmiah ana pernah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Firqaus dari web situsnya beliau ya. Beliau menyebutkan ada dua pendapat di kalangan para ulama cara bertasbih dengan jari jemari. Cara yang pertama yang tadi Anda sebutkan, yang kedua kata beliau dengan anmulah,
ruas jari. Tapi Allah alam apakah dengan caranya seperti ini, ya, dengan ruas ini tadi, subhanallah, 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 ya, Allah alam. Yang jelas bisa, yang masyhur, ya, min babil ilmiyah, ya, yang kami lihat langsung dari Syekh Abdurrahman Al-Adani, beliau seperti itu. Ketika beliau zikir setelah salat, beliau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Demikian juga Syekh Badar Ibnu Muhammad Al-Badar. Ini udah masyhur sebenarnya. Kalau di zaman media ini sudah banyak disebutkan di YouTube, ya. Kalau dulu beredar video langsung dari Syekh Badar Ibnu Muhammad Al-Mazi ketika pernah ada suatu daurah dulu di kota Jogja, ya. Allah Ta'ala zikir setelah sholat ini tadi, ya. Juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tidak mesti dia 33 kali. Bisa juga 10, 10, 10, 10, kemudian 1 kali. Ya. Allah alam ada beberapa cara, selagi ada hadis dari Nabi SAW, tidak masalah. Naktafi bihadzal qadar.